Kericuhan dua supporter sepak bola antar kampung terjadi di lapangan Desa Tambung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Supporter dari tim Merpati Putih masuk ke dalam lapangan saat injury time pertandingan. Mereka ramai-ramai mengejar wasit karena menganulir gol di menit-menit akhir laga. Bahkan wasit sampai lari ke sawah di samping lapangan guna menyelamatkan diri dari sasaran amuk supporter. Beruntung petugas keamanan dari TNI Polri yang berjaga di lokasi segera meredam tim supporter yang kalah. Wasit menganulir gol dari pemain Merpati Putih karena dianggap offside. Pertandingan berakhir dengan kemenangan tim lawan Global FC dengan skor 1-0. Usai laga, polisi memanggil sejumlah saksi dan panitia kepala desa dan ofisial kedua tim. Tadi sudah panggil panitia, pemangku wilayah di Kampung, Pak Lurahnya juga saya panggil terkait dengan insiden kemarin. Kami menghimbau kepada rekan-rekan panitia agar di saat nanti ada kericuan lagi segera diselesaikan, dan apabila nanti terjadi nanti akan kami koordinasi dengan Polres dan terkait kita pencabutan perizinan yang ada di wilayah Tambung. Polisi masih memberi kesempatan pertandingan tarkam ini dilanjutkan sampai babak final dan akan membubarkan turnamen jika kembali terjadi kericuhan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Listrik, mana listrik, woi! Woi! Listrik, mana listrik, woi! Listrik, listrik! Pak, listrik, wah, turun-turunkan listrik! Kita bakal listrik! Bahaya! Diduga korsleting listrik, sebuah warung kelontong dan 4 bangunan rumah kontrakan di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Semburan api akibat ledakan tabung gas 3 kg yang bertumpuk di warung kelontong membuat warga yang bermukim dekat lokasi panik menyelamatkan diri. Api yang terus membesar pasca ledakan akhirnya merambat ke 4 bangunan rumah kontrakan yang berada di samping kanan warung kelontong yang terbakar. 2 unit pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Penyebabnya diduga korsleting listrik ada di warung tersebut. Bang, ada kendala nggak saat pemadaman, Bang? Kendalanya air, titik sumber air itu jauh, agak lumayan, dan jalan warga dan banyak warga itu, dan jalan sempit. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews TV melaporkan. Kebakaran terjadi di area pabrik pembuatan egg tray atau baki telur berbahan karton di Desa Tapan, Kecamatan Kedungwaru, Tulung Agung. Api membakar tumpukan kayu dan batu bara bahan bakar oven produksi egg tray. Tumpukan kayu dan batu bara yang terbakar berada di ruang terbuka tepat di depan bangunan pabrik. Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat ada puntung rokok yang jatuh di tumpukan kayu. Kebakaran tersebut karena ada puntung rokok yang ada lubang di dekat kayu, tumpukan kayu, dan juga ada sedikit dan juga cuaca panas. Jadi untuk yang kebakaran ini bukan gedungnya atau barang-barang berharga, namun tumpukan kayu yang di luar ruangan sehingga ada cuaca panas. Untuk memadamkan kebakaran ini, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulung Agung menerjunkan 3 mobil damkar dan 2 truk penyuplai air. Dalam waktu kurang dari 1 jam, kebakaran berhasil dipadamkan. Beruntung api yang membakar tumpukan kayu dan batu bara ini tidak sampai merembet ke bangunan pabrik. Untuk malam ini damkar menunjukkan 5 kendaraan, 3 mobil pemadam, 2 supply. Alasannya apa, Dan? Kita antisipasi katanya kan pabrik, ternyata ya alhamdulillah tidak besar, cuma sedikit contoh kecil. Yang terbakar apa sih, Dan? Tumpukan kayu bakar, yang dekatnya ada tumpukan batu bara. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini. Kerugian ditaksir mencapai 3 juta rupiah. Dari Tulung Agung, Jawa Timur,
Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Bus penumpang PO Harapan Jaya menabrak truk membawa material di Jalan Tol kilometer 347 Batang. Evakuasi supir bus berjalan dramatis. Libur panjang akhir pekan peringatan Maulid Nabi, Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat dipadati penumpang. Masyarakat Jakarta dan sekitarnya memanfaatkan momen libur dengan menikmati suasana di Pantai Lagun Ancol. Halo selamat sore pemirsa, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro akhirnya mengakui adanya perundungan di lingkungan program pendidikan dokter spesialis. Perundungan terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pemerasan yang dilakukan senior terhadap junior hingga puluhan juta rupiah per bulan. Bersama saya Aya Nufus, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, memasuki libur panjang akhir pekan perayaan Maulid Nabi Senin mendatang, jumlah akses menuju Jawa Barat terpantau padat. Di antaranya Jalan Tol Cipularang dan kawasan Puncak Bogor. Ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung melintas di ruas Jalan Tol Cipularang, tepatnya di kilometer 82 sekitar wilayah Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Kepadatan kendaraan didominasi kendaraan pribadi bernomor polisi Jabodetabek. Diperkirakan padatnya arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Bandung ini akan terjadi hingga hari Minggu besok. Hal serupa juga terjadi di kawasan Simpang Gadok, Kabupaten Bogor. Antrian kendaraan mengular sekitar 4 km dari eksit tol Ciawi hingga Megamendung. Kepadatan juga terjadi di sejumlah titik rawan kemacetan, di antaranya Simpang Gadok, Pasir Angin, hingga Pasar Cisarua, Bogor. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, memasuki libur panjang akhir pekan peringatan Maulid Nabi, jalanan Jakarta terpantau lenggang. Suasana di kawasan Bundaran HI tampak lengang dan jauh dari keramaian lalu lalang kendaraan. Masyarakat Jakarta yang biasanya berkegiatan di kawasan jantung Jakarta pada akhir pekan ini mulai bepergian untuk berlibur menikmati libur panjang akhir pekan bersama keluarga. Ya, berbeda dengan suasana Jakarta yang lengang, pemirsa, suasana libur akhir pekan tampak terasa di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di mana Bandara Sota ini dipadati antrean panjang calon penumpang. Terjadi kenaikan penumpang sebanyak 30% dibanding hari biasa. Libur panjang akhir pekan dimanfaatkan masyarakat berlibur atau pulang kampung seperti yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Counter check-in Terminal 2 Bandara dipadati dengan panjangnya antrean calon penumpang. Terjadi peningkatan jumlah penumpang sebanyak 30% dibanding hari biasa dengan pergerakan pesawat mencapai 1.087 penerbangan. Diperkirakan jumlah penumpang akan terus meningkat. Dihimbau penumpang datang 3 jam lebih awal agar tidak tertinggal pesawat. Sementara itu pemirsa, kepadatan pada akhir pekan panjang juga terlihat di stasiun kereta cepat Halim. Sebanyak 70.000 tiket Wush telah terjual untuk keberangkatan 13 hingga 16 September 2024. Jumlah ini juga akan terus bertambah mengingat penjualan tiket masih berlangsung. Selama libur panjang, KCIC mengoperasikan 48 perjalanan Wush dengan total lebih dari 115.000 kursi. Diperkirakan hari ini akan menjadi puncak kepadatan masyarakat yang ingin menggunakan kereta cepat Jakarta-Bandung.
Ya, peningkatan jumlah penumpang juga terjadi di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. PT KAI Daob 1 mencatat bahwa hingga 17 September 2024 tiket kereta api jarak jauh yang telah dibeli mencapai 114.000 tiket. Jumlah ini pun bisa bertambah karena penjualan tiket juga masih berlangsung. Tujuan favorit penumpang diantaranya Yogyakarta, Malang, Solo, Blitar, Surabaya, dan Semarang. Antisipasi lonjakan volume penumpang, KAI Daob 1 juga akan menambah kereta api rute Gambir Yogyakarta pulang pergi. Ya, dan untuk mengetahui seperti apa situasi terkini di Stasiun Senen, pemirsa, kita akan bergabung bersama rekan Hendry Aprila. Selamat sore Hendry, seperti apa situasi di sana? Silakan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat sore Ayah dan juga pemirsa. Betul sekali itu situasi terkini yang dapat kami sampaikan tepatnya di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Ini pada momen libur panjang akhir pekan atau long weekend yang bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada 12 Rabiul Awal 1446 Hijriah ini terpantau sudah ramai begitu, di mana memang penumpang ini, para calon penumpang mengisi momen liburnya atau memanfaatkan momen liburnya untuk bisa berlibur ke beberapa titik lokasi wisata atau beberapa titik wilayah, di mana memang para penumpang ini memilih untuk menggunakan transportasi umum kereta api jarak jauh untuk bisa berkunjung ke beberapa titik lokasi maupun pulang ke kampung halaman. Tercatat dan informasi yang dapat kami sampaikan dari Humas PT KAI Indonesia jarak jauh ini, catat hingga saat ini pelonjakan penumpang sudah terjadi sejak tadi pagi hingga saat ini begitu maksudnya. Dan di mana memang penumpukan atau pelonjakan penumpang ini tercatat hingga 51% banyaknya begitu. Dan juga memang ini terjadi dibandingkan dengan pekan sebelumnya yang di mana memang pekan ini memang sudah mencapai 51% begitu. Dan juga ini berangkatan para penumpang sendiri, ini ada pun lokasi favorit yang juga banyak diminati begitu, salah satunya yakni Surabaya, Yogyakarta, Malang, dan juga Semarang, dan juga Blitar begitu yang masih menjadi lokasi favorit. Tentunya ini juga dihimbau untuk masyarakat dari Humas PT KAI Indonesia untuk para penumpang ini tetap memperhatikan kembali atau mengecek terlebih dahulu sebelum melakukan keberangkatan, tetap mengecek tiket keberangkatan dan jadwal keberangkatan, juga tetap menjaga keamanan, tetap menjaga ketertiban, dan juga tetap menjaga kebersihan selama berada di kawasan Stasiun Pasar Senen Jakarta. Dan tentunya ini juga menjadi satu perhatian untuk masyarakat sebelum melakukan keberangkatan di Stasiun Pasar Senen Jakarta begitu. Sementara ya. Baik, terima kasih atas laporan Anda Hendry. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan. Ya, pemirsa, sementara itu Taman Impian Ancol Jakarta masih menjadi pilihan destinasi para wisatawan untuk berlibur. Memasuki libur panjang pekan ini, pemirsa, masyarakat Jakarta dan sekitarnya memanfaatkan momen libur dengan bermain dan menikmati suasana di Pantai Lagun Ancol. Pengunjung dapat bermain pasir ataupun bermain air, menaiki wahana air, atau hanya sekadar duduk santai menikmati keindahan dari Pantai Lagun Ancol. Pantai Lagun Ancol juga dinilai ramah dan aman bagi anak-anak. Biaya masuk yang terjangkau, kawasan yang luas dan bersih, serta banyaknya aktivitas yang dapat dilakukan menjadikan wisata Pantai Lagun Ancol digemari oleh para pengunjung. Daftar sekarang juga Ancol.com. Ya, kita akan segera mengetahui seperti apa situasi di Pantai Lagun Ancol. Pemirsa, kita akan segera bergabung dengan rekan Faisal Rinaldi. Faisal, seperti apa situasi sore ini di sana? Ya, Ayah dan juga pemirsa, untuk situasi sore ini di Pantai Ancol memang sangat ramai pengunjung di masa libur panjang akhir pekan ini. Dan kita akan langsung saja tanya ke salah satu pengunjung yang sudah berada di Pantai Ancol untuk berlibur pada sore ini. Halo, selamat sore Kak. Sore Kak. Kenalan dulu nih Kak, namanya siapa? Nama aku Nisa Larasati. Nama aku Nanda. Kak Nisa dan Kak Nanda, kenapa milih liburan ke Ancol Kak? Boleh dijelasin Kak? Karena di sini tuh tempatnya terjangkau, terus juga masuknya lumayan murah gitu Kak. Ya karena deket juga dari Jakarta Pusat. Oke, ini terjangkau Rp30.000 satu orang. Worth it gak sih Kak kesini Kak? Worth it banget sih, worth it. Ya, yeah. Worth it.
Oke. Kak, seberapa sering Kak kalau liburan tuh ke Ancol Kak? Kalau ini doang sih liburan Kak, kan soalnya kan sibuk sekolah, jadi kalau kesini paling cuma liburan doang. Ya tiap liburan sekolah doang. Oke Kak, menurut Kakak sendiri tuh Pantai Ancol tuh gimana sih Kak dari segi fasilitas, kemudian juga kebersihan ini gimana Kak? Kalau segi fasilitas sih seru buat main anak-anak gitu. Kalau untuk liburan juga kan main murah di sini, jadi ya worth it gitu. Terus kalau masalah bersihnya juga bersih banget, gak ada kayak gimana gitu. Ya, soalnya kan ada tempat sampah, jadi orang-orang pasti buang sampahnya di tempat, terus juga bersih di sini. Oke, baik Kak. Nisa Kananda, terima kasih Kak. Dilanjut liburannya ya Kak ya. Ya, Ayah dan juga pemirsa, Anda bisa saksikan tadi memang untuk Pantai Ancol sendiri masih menjadi wisata favorit masyarakat di kala masa libur panjang akhir pekan. Karena kan memang untuk harganya sendiri terjangkau, satu orang saja dikenakan biaya sebesar Rp30.000 saja. Nah, untuk suasananya memang cukup nyaman. Ayah dan juga pemirsa, Anda bisa lihat sendiri memang untuk angin di Pantai Ancol ini sore ini cukup kencang dan ini cukup enak atau nyaman untuk masyarakat ataupun pengunjung duduk-duduk santai, kemudian juga sambil bermain pasir dan juga bermain air di pinggir pantai ini. Nah, untuk itu kami informasikan pula Ayah dan juga pemirsa, untuk masyarakat ataupun pengunjung yang membawa kendaraan pribadi ini dikenakan biaya tambahan atau biaya parkir. Jika untuk kendaraan mobil dikenakan biaya parkir sebesar Rp35.000, sedangkan untuk sepeda motor dikenakan biaya Rp20.000. Nah, tadi kami juga berbincang dengan sejumlah pengunjung di sini yang mengatakan memang untuk kondisi di Pantai Ancol ini sudah lebih bersih dibanding sebelum-sebelumnya. Ini yang memang menjadi peningkatan fasilitas yang dilakukan oleh pengelola Pantai Ancol. Nah, untuk itu juga terus-terusan dihimbau kepada masyarakat ataupun pengunjung, walaupun Anda sedang liburan di sini memang harus tetap menjaga kebersihan dan juga jangan lupa membuang sampah pada tempatnya dan jangan lupa untuk menjaga barang bawaan Anda. Demikian Ayah, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Faisal atas laporan Anda langsung dari Pantai Lagun Ancol. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan. Ya, pemirsa, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro akhirnya mengakui ada perundungan di lingkungan program pendidikan dokter spesialis. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sindo Sore. Pemirsa, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro mengakui ada perundungan di lingkungan program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Perundungan terjadi dalam berbagai bentuk termasuk pemerasan yang dilakukan senior terhadap junior senilai puluhan juta rupiah. Dan untuk membahas temuan ini, pemirsa, sudah bergabung bersama kami Michelle Ahmad selaku kuasa hukum keluarga Dr. Aulia, kemudian Kombes Pol Artanto selaku Kabid Humas Polda Jawa Tengah, serta Muhammad Nasir selaku Satuan Tugas Anti Kebohongan Pejabat Publik sekaligus Komite Solidaritas Profesi. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore. Baik. Keadaan sehat semua ya? Sehat. Baik, Alhamdulillah sehat. Saya akan ke kuasa hukum dari keluarga Dr. Aulia terlebih dahulu. Sampai saat ini Pak Bishad Ahmad, pihak kampus akhirnya mengakui begitu ya ada perundungan di lingkungan program pendidikan dokter spesialis, termasuk pemerasan hingga puluhan juta rupiah per semesternya. Artinya itu sudah selama 6 bulan begitu ya. Tanggapan Anda seperti apa? Sebetulnya itu terlambat ya, karena ini bukan kejadian-kejadian yang baru. Tapi apapun saya apresiasi. Karena sebetulnya yang masalah itu bukan Undip, tapi oknum-oknum di Undip. Jadi di semua organisasi atau di semua instansi itu pasti ada aja masalah-masalah. Nah, kita bisa duduk bersama untuk menyelesaikan, membersihkan masalah-masalah yang ada. Gitu loh. Oke. Saya rasa itu, Mbak. Dari pihak keluarga sendiri tanggapannya apa setelah pihak dari kampus ini mengakui hal ini? Ya, pihak keluarga ya senang tentunya, karena kan selama ini pihak keluarga merasa bahwa Undip itu menyembunyikan orang-orang yang tidak baik, pelaku-pelaku bully, pelaku-pelaku kriminal, ya kan? Sebetulnya itu kan hanya oknum-oknum saja yang ada di Undip, itu Mbak. Kalau kita sih, kita pakai kacamata, kita nggak ada masalah dengan itu. Yang kita masalahkan, kita ada proses hukum, biar hukum ini berjalan. Apapun nanti yang terlibat, itulah yang harus dihukum, gitu kan. Ini agar menjadi contoh untuk teman-teman yang lain, agar tidak melakukan hal-hal yang seperti ini.
Oke. Baik, berarti dari pihak keluarga sudah senang. Tapi dari pihak keluarga sendiri apakah sudah mengantongi mungkin bukti-bukti adanya pemalakan? Kalau tidak salah waktu itu Anda sempat menyebutkan juga ada aliran dana sebesar 225 juta rupiah begitu ya dari rekening korban ke sejumlah orang-orang begitu. Betul. Jadi ada rekening koran yang sudah kita kasih ke pihak Polda. Sekarang Polda sedang melihat dengan pihak keluarga menyocokkan pengeluaran dan pemasukan baik transfer dari ibunya, baik penggunaan uang tersebut oleh almarhumah itu sedang disidik di Polda. Baik, tapi sebelum saya ke Polda, ke Kabid Humas Polda, saya akan ke Pak Nasir terlebih dahulu. Pak Nasir, sebelumnya Anda sempat, ini yang sedang panas juga begitu ya, Anda sempat bahkan melaporkan Menteri Kesehatan begitu ke Barreskrim Polri. Kemudian barulah pihak kampus mengakui. Tanggapan apa seperti apa? Terima kasih. Sebetulnya kita memang harus pandai juga membedakan dua hal yang memang sebetulnya tidak sama. Satu hal adalah perundungan. Bullying itu tidak baik. Semua kita yang mencela bullying ini sebagai sebuah perbuatan tidak terpuji. Dia sangat-sangat merusak kesejawatan. Itu setuju banget. Dan itu tidak hanya di Undip, di seluruh fakultas kedokteran itu harus hilang. Bahkan di luar fakultas kedokteran juga harus hilang. Di akademi kepolisian, di mana-mana. Tapi yang kita laporkan itu bukan itu. Bukan persoalan ada pengakuan, ada bullying, ada perundungan di Undip atau di Rumah Sakit Karyadi. Yang kita laporkan itu ada 4 hal yang menyangkut kebohongan yang dilakukan oleh pejabat kepolisian. Yang pertama, menyebutkan bahwa itu bunuh diri. Hari kedua itu sudah mengirim surat bahwa itu bunuh diri. Bunuh diri itu kapasitasnya ada pada penyidik. Bunuh diri itu kematian tidak wajar. Membuktikan, membedakan dengan dibunuh itu hanyalah kapasitas kewenangan. Menurut pasal 18 Undang-Undang Nomor 2, Undang-Undang Kepolisian, itu kewenangan dari kepolisian, bukan dari orang lain yang tidak mengerti masalah. Itu sudah pembohongan publik. Yang kedua, mengaitkan antara kematian itu dengan bullying. Padahal yang bersangkutan almarhumah ini semester 5. Semester 5 itu sudah sangat senior. 1 tahun, 1,5 tahun udah lulus. Tidak mungkin dia dibully. Dia yang membuli. Itu yang kedua. Jadi bohong. Yang ketiga, mengatakan 20-40 juta itu setiap bulan dipalak. Padahal 20-40 juta itu adalah biaya yang dikumpulkan dari 11 orang residen angkatan 1 ini atau yang 11 orang di mana almarhumah menjadi bendahara ini mengumpulkan dana. Dan itu dicatat dalam buku catatan dia. Diputar balik seolah-olah 40 juta itu adalah bagian buris almarhumah yang dipakai untuk membelajarkan di luar kepentingan mereka. Yang kelima, yang keempat, dikaitkan dengan lagi tiba-tiba ada muncul perkosaan. Sekarang tiba-tiba lagi ada 225 juta. Begini, kalau ada informasi pasal 184 KUHP, ada orang yang mengetahui adanya sebuah perbuatan pidana, ada hak untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang. Itu kepolisian. Ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 berubah menjadi kewajiban. Jadi, kalau ada ditemukan hal-hal seperti ini, seperti tadi sudah disampaikan, itu benar. Salurannya itu ke polisi, bukan ke media. Inilah yang kita bilang menyebarkan berita bohong yang kemudian menimbulkan keonaran. Harusnya bukan ke publik. Apalagi itu semua belum terbukti. Itu kan jalinan-jalinan informasi yang oleh penyidik akan dirangkai sebagai petunjuk. Pasal 184 KUHP
Itulah petunjuk alat bukti yang dirangkai satu sama lain akan menjadi alat bukti yang berkesesuaian dengan alat bukti yang lain. Bukan untuk media. Ini kan membuat keadaan menjadi kacau. Dilakukan oleh Menteri Kesehatan. Pembohongan publik seperti ini dilakukan oleh Dirjen. Sebagai pensiunan Kementerian Kesehatan, saya tidak rela. Tidak rela ini memutarbalikkan fakta dan membuat kebohongan sehingga orang polisi juga bingung. Kasihan polisi yang sedang menjalankan tugas bingung. Diintervensi terus-menerus, didatangi, dikasih apa-apa, dikasih pengacara. Ini kan upaya sistematis dan terencana untuk mengintervensi kepolisian. Padahal kepolisian itu profesi mulia yang harus independen. Demikian, Bapak Ibu. Oke, Pak Nasir, berarti Anda beranggapan bahwa sebelum menyampaikan hal-hal yang belum pasti, itu ada baiknya dulu kita mendengarkan penyidikan, hasil penyidikan dari pihak kepolisian, begitu ya? Benar, benar. Baik, berarti... Jadi ini 225 juta ini rangkaian kebohongan kelima ini, Bu. Rangkaian kebohongan. Oke, berarti Anda sudah menemukan 5 rangkaian kebohongan menurut Anda. Tapi saya sebelum bahas tanggapan dari Bang Mishar Ahmad, saya ke Pak Artanto terlebih dahulu. Pak, sejauh ini hasil penyidikannya memang sudah sampai mana, Pak? Terima kasih. Jadi sekitar kurang lebih ya 29 saksi ya berhasil kita ambil keterangan. Itu baik dari pihak keluarga almarhum maupun dari teman-teman seangkatannya. Jadi kita masih melakukan pendalaman terhadap keterangan tersebut. Jadi setiap saksi yang sudah kita ambil keterangan, itu harus kita analisis. Dan setelah kita analisis, kita persesuaikan dengan keterangan dari rekan-rekan yang lain. Sehingga itu menjadi suatu petunjuk buat kita. Dan kita sangat berterima kasih selama ini koordinasi dengan pihak Kemenkes, pihak DIP maupun pihak keluarga dan pengacara sangat baik. Sehingga penyidik saat ini masih terus melakukan pemeriksaan dan penyelidikannya. Alhamdulillah berjalan tetap lancar dan kita tetap konsisten. Demikian. Baik, hasil penyidikan sejauh ini apakah ada ditemukan bukti bahwa ini merupakan pembunuhan, bunuh diri dan ada kaitannya dengan mungkin pembulian yang beredar di publik? Setiap informasi, data maupun petunjuk yang diberikan oleh pihak keluarga dan hasil penyelidikan dan pemeriksaan terhadap teman seangkatan ini menjadi petunjuk bagi kita untuk melakukan atau merangkaikan kejadian tersebut. Pada kesempatan ini untuk materi substansinya tidak bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Nanti biarlah di pengadilan. Dan tentunya kita dari penyidik tetap konsisten. Kita harus menggunakan asas praduga tidak bersalah. Dan juga harus menggunakan asas kehati-hatian dalam menentukan proses selanjutnya. Baik, tapi indikasi terkait dengan pengancaman, intimidasi dan juga pemerasan yang sempat beredar di publik ini sudah ditemukan tanda-tandanya kah, Pak? Setiap informasi yang diterima baik dari keluarga, dari hasil pemeriksaan maupun di berita di media, ini menjadi bahan petunjuk bagi kita untuk melakukan penyelidikan. Tentunya ini penyidik yang mempunyai wewenang ya untuk menentukan perkembangan lebih lanjutnya, untuk menentukan tersangka atau tidaknya. Demikian. Baik, berarti penyidikan masih terus dilakukan, informasi-informasi juga masih terus dikumpulkan. Saya kembali ke Pak Mishar Ahmad. Pak, tadi kan disebutkan ada 4 bahkan bertambah menjadi 5 begitu ya, asumsi-asumsi yang belum tentu ini adalah merupakan kebenaran yang juga sempat diasumsikan sebagai kebohongan publik. Jadi yang pertama sempat disampaikan juga bahwa bunuh diri ini berkaitan dengan bullying begitu, yang which is belum tentu benar. Pendapat Anda seperti apa? Baik, saya bingung ini. Saya kenal baik sama Pak Nasir ini, kita pernah komunikasi, abangku. Siap. Kita pernah komunikasi. Saya nggak tahu abang ini ada dendam pribadi dengan Pak Menteri atau bagaimana. Oh, tidak ada, Pak. Sama sekali bukan personally. Sama sekali bukan personally. Abang ini tadi memberikan penyerahan yang cukup baik, tapi di sisi lain abang melakukan hal-hal yang abang tuduhkan juga. Artinya abang tadi bicara di sini kan direkam ini juga. Abang mengatakan bahwa klien kami itu juga pelaku pembuli. Itu loh. Nah, karena ini pelaku ini sudah meninggal, makanya dari 3 handphone itu kita serahkan dan diarinya kita serahkan kepada pihak kepolisian. Si ibu mencari keadilan dan perkara ini adalah perkara yang hukumannya lebih dari 5 tahun yang harus didampingi juga si klien itu dengan pengacara.
Gitu kan? Nah, bukti-bukti itulah yang sedang dikaji oleh kepolisian. Kalau misalkan Abang Kateringo bicara bahwa klien saya juga pelaku pembulian dan bukan korban pembulian, ya silakan dibuktikan nanti di situ, gitu kan, supaya tidak menjadi fitnah. Karena ibunya dalam kondisi depresi, habis kehilangan anak, dia kehilangan suaminya juga, gitu kan? Nah, Abang juga pensiunan dari Kementerian Kesehatan. Ini bullying sudah lama sekali, Bang. Apa yang dilakukan rekan-rekan pada saat itu? Bagaimana cara menuntaskan ini? Sampai sekarang akhirnya ada korban seperti ini. Ini kan sedang dikaji oleh kepolisian. Kalau nanti memang tidak terbukti, ya Abang benar. Tapi kalau terbukti, jangan nanti Abang minta maaf juga. Gitu kan? Karena saya merasa klien saya disudutkan juga di sini. Oke. Bang Misha Rahmat, mungkin saya ingin kembali mengingatkan waktu itu sempat ditemukan juga tulisan keluh kesah dari almarhumah begitu. Rekamannya juga ada, Mbak, ke orang tuanya, dan orang tuanya juga sudah menyampaikan hal itu kepada pihak Kaprodi, gitu kan? Jadi pihak polisi juga mana bisa polisi ditekan-tekan? Polisi hanya meluruskan dengan bukti yang kita berikan. Kita merasa bahwa itu ada unsur pidananya, ya silakan polisi mengkaji itu. Kalau memang ada unsur pidananya dan jaksa bisa membawa perkara ini ke pengadilan, ya kami minta diusut tuntas. Ini kan negara hukum. Ya. Oke, kami menggunakan media-media itu. Ya, Mbak Misha juga sempat disebutkan bahwa di satu sisi ini teman seangkatan dari Dr. Aulia, Firda, begitu ya, ini sempat mengatakan bahwa tidak ada pemalakan yang ada dana kolektifnya. Pendapat Anda seperti apa, Bang? Jadi begini, Mbak, di angkatan beliau itu tidak semua mendapat bully ya, tidak semua dibully. Ada orang-orang tertentu yang memang anak-anak yang orang tuanya punya pengaruh tidak dilakukan hal itu. Perlu diketahui ada 3 orang yang sudah menghubungi saya. Dia minta jaminan bahwa dia akan membuka. Dia minta jaminan dulu bahwa dia tidak diganggu oleh kolegialnya, karirnya dia aman. Nah, sekarang kan bisa dirasakan beban emosional mereka harus melaporkan di mana tempat mereka belajar. Ini kan harus dipindah dulu, kita harus lagi bicara sama Kemendikbud. Ini PR kita bersama, saya bicara sama DPR. Gitu loh. Maksud saya, ketika ada permasalahan kayak begini, mari kita fokus lah, tidak serang satu sama lain. Kita fokus bagaimana perkara ini bisa selesai dengan baik. Bagaimana dunia kedokteran kita ini bisa terhormat. Dokter-dokter yang lahir dari PPDS ini bisa memiliki empati. Baik. Kita ini sebagian besar yang punya duit berobatnya ke luar negeri, Mbak, karena tidak percaya dengan dokter-dokter di sini. Nah, kenapa cara mendapatkan dokter dengan cara yang seperti ini? Tidak lahir dengan empati. Jadi marilah kita bersatu, tidak ini nuduh sini, tidak ini ribut dengan sini. Yang senior menaungi memberi penjelasan pencerahan yang baik. Baik, gitu baik. Loh. Iya, ya, Pak Nasir. Jadi maksud Anda seperti apa? Kapan Anda saat ini masih dalam proses denial bahwa hal yang terjadi pada almarhumah ini tidak ada sangkut pautnya dengan pembulian atau mungkin pemerasan yang bahkan sudah disampaikan oleh pihak Undip sendiri. Seperti apa, Pak Nasir? Iya, jadi sebetulnya begini, ini sebetulnya sangat sederhana. Saya lihat Pak Kabid Humas ini malah senyum-senyum, mungkin bingung karena ya saya dapat memahami. Jadi sebetulnya Mbak, ini ada 2 hal. Dari perkembangan pembicaraan ini saya mencoba membuat resume kecil, ada 2 hal. Yang pertama, kita masyarakat ini tahu aturan juga. Kalau ada temuan, jangan ke publik, kasih ke polisi. Polisi kita apalagi di Jawa Tengah itu sudah siap untuk menerima apa saja informasi publik. Soalnya ini sudah 4 kali, kalau ada ini ke-5 kali, bohong terus, ini kan publik juga menilai seorang menteri kok bisa begini bicaranya, melantur sana sini. Itu pertama. Jadi kalau ada informasi, monggo silahkan diteruskan ke polisi, jangan bawa ke publik, karena ini membuat publik juga bingung, apalagi ketahuan bohongnya. Itu pertama. Yang kedua, harus dibedakan antara kejadian atau perbuatan perundungan yang kita duga sebagai sebuah perbuatan pidana dan silakan dipidanakan, karena ini juga terjadi di banyak tempat. Saya punya ponakan, saya punya saudara, dan mungkin juga anak saya juga akan mengalami perundungan ini. Saya setuju itu diberantas sampai ke akar-akarnya. Jadi
harus dibedakan antara perundungan yang diakui kemarin itu perundungan benar terjadi. Persoalannya kan dari awal Undip itu sudah ngakui perundungan. Wong dia sudah memberhentikan 3 orang residen. Dia tidak menolak bahwa ada perundungan. Yang Undip tolak itu adalah Dirjen itu meminta nama-nama. Siapa senior yang merundung? Kalau tidak dikasih, saya tutup. Ini ancaman, premanisme birokrasi ada di sana. Dia mengancam kalau tidak memberi nama. Bagaimana memberi nama kalau tidak dilakukan proses? Iya, tapi Pak Nasir, memangnya statement apa yang disampaikan oleh Pak Menkes atau Dirjen-Dirjen tersebut sehingga menurut Anda tidak patut disampaikan dan sebagai kebohongan? Saya punya ada 28 statement yang semua menunjukkan kita sedang mintakan dari COP dari Dewan Pers. Semua statement ini statement kebohongan publik yang dilakukan oleh pejabat Kementerian Kesehatan. Jadi ini harus dibedakan bahwa yang kemarin itu pengakuan perundungan, bahwa memang benar ada penghimpunan dana di luar UKT, uang kuliah tunggal, ada yang 3 juta, ada yang kasih 5 juta, tapi dari mereka untuk mereka, dan itulah yang tercatat dalam buku almarhumah. Iya, Pak Nasir salah satu statementnya yang disampaikan Pak Menkes itu kan terkait dengan memang benar pihak Undip sudah mengakui begitu dan pihak Undip pun mengakui dan itu disampaikan kembali oleh Menkes. Salahnya di mana Pak Nasir? Salahnya begini. Ada empat hal yang saya ulangi sekali lagi. Yang pertama mengatakan bahwa ada bunuh diri. Bunuh diri itu kapasitasnya oleh penyidik, bukan oleh dirjen. Di dalam surat loh, dan itu dapat menjadi alat bukti dokumen surat. Yang kedua, mengatakan juga dalam surat dan di dalam berbagai kesempatan bahwa kematian itu bunuh diri disebabkan oleh perundungan. Padahal belum ada, polisi belum menyatakan apa-apa. Dia dalam kapasitas semester 5. Oke, kalau yang diajak bicara itu adalah yang sebelum-sebelumnya di semester 1, boleh saja. Tapi ini kan dikaitkan dengan sebab kematian. Kita kan harus rasional. Ini kan buzzer ini kan dia alih-alihkan kemana-mana. Sehingga tidak fokus. Iya. Tadi Anda juga sempat menyebutkan bahwa korban ini kan sudah semester 5, bisa saja dia melakukan pembulian. Maksud Anda seperti apa? Apakah ini sudah memang menjadi culture-nya atau seperti apa? Artinya begini, dia tidak mungkin dibully. Semester 5 itu sudah sangat senior. Dia sudah memegang tampuk pimpinan. Jadi pimpinan dalam residen itu, organisasi residen itu kan hanya tingkat 1, semester 1 yang berat seperti itu. Kalau semester 2 kan sudah terbagi-bagi ke rumah sakit mana. Semester 3, 4, 5 itu sudah memimpin bagian-bagian subbagian tertentu. Jadi tidak ada lagi menerima pembulian. Yang dibully ini hanya semester 1. Itu. Pak Nasir, Anda satu lagi mungkin terkait dengan Anda kan bagian dari Komite Solidaritas Profesi. Sebelumnya almarhumah ini sempat menuliskan keluh kesah, kemudian juga tekanan-tekanan yang dialaminya. Kalau Anda sendiri melihatnya ada nggak kaitannya? Apakah ini bisa menjadi faktor bunuh dirinya beliau? Begini, semua informasi, ada WA, ada suara, ada buku, serahkan pada polisi. Penyidik memiliki kapasitas yang otentik untuk melihat secara keseluruhan apakah potongan-potongan ini ada rangkaian. Di dalam pasal 184 KUHP itu disebut sebagai petunjuk. Petunjuk itu adalah kesesuaian antara satu alat bukti dengan alat bukti yang lain, antara satu informasi dengan informasi yang lain. Kita serahkan itu pada mereka yang memang punya kapasitas untuk itu menurut undang-undang. Oke, ini hanya berlaku untuk pejabat publik saja atau kuasa hukumnya juga? Enggak, berlaku untuk semua dong. Undang-undang kan mengikat warga negara. Persoalannya adalah menteri dan dirjen dan juru bicaranya itu kan bicara terus. Tapi isinya yang dibicarakan itu bukanlah hasil dari kepolisian. Asumsi-asumsi dia sendiri. Yang notabene adalah kebohongan publik. Ini harus dihentikan. Negara ini harus dibangun dengan sedikit kejujuran. Walaupun kita tahu Mulyono juga dan sebagainya banyak tidak jujur. Tapi di sini harus ada kejujuran. Baik, Bang Michel, seperti apa tanggapan Anda, Bang? Kita ini sudah buka peradilan sedangkan di proses perkara belum diadili, Mbak. Ya kan? Nanti biarlah proses di pengadilan yang menentukan. Dari kepolisian kan akan dibawa ke kejaksaan. Jaksa menerima nggak ini?
Kalau jaksa menerima ya nanti kita lihat, gitu kan. Jangan sampai nanti makin banyak pihak-pihak yang minta maaf. Karena perkara ini, Mbak, sudah perkara dari dulu, Mbak. Saya ada teman saya, seorang Kajati, yang anaknya itu juga korban. Anaknya korban bully, artinya bully ini sudah dari dulu. Nah sekarang bagaimana pakar-pakar petinggi-petinggi ini bisa menyelesaikan permasalahan ini gitu loh. Jangan kita berdebat sendiri, tapi masalah ini tidak pernah selesai. Oke. Itu kan, ini masalah sebetulnya bisa selesai. Kalau menterinya mau duduk, menteri pendidikan, menteri kesehatan, terus pihak kepolisian juga. Ini harus diproses pidana, jangan hukum administrasi saja. Jangan cuma diberhentikan, begitu ada unsur pidananya harus dihukum supaya jadi contoh. Ini kan kembali lagi ke perundungan. Kita tidak bicara perundungan, Pak. Kita bicara penyiaran berita bohong. Penyiaran hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh pejabat publik. Kalau perundungan itu silahkan dipidana. Cari tahu dan identifikasi pelakunya. Proses-proses pidana harus jalan. Setuju. Saya setuju. Semua pelaku perundungan di mana saja harus dilakukan proses pidana. Baik. Mbak Michelle, tapi sejauh ini Anda dapat dukungankah dari pemerintah dalam pengusutan kasus ini? Sangat dapat, Mbak. Saya dapat dari dukungan dari pemerintah. Gitu kan. Surat-surat saya kemana-mana dijawab oleh mereka dan saya disupport kok. Didukung. Semua dukung. Ya saya berharap pihak Undip juga mendukung saya. Abang kita ini juga Bang Nasir mudah-mudahan bisa mendukung saya juga gitu kan. Supaya perundungan di Indonesia ini selesai. Siap. Kalau perundungan Bang, saya siap. Saya punya juga banyak data. Bagaimana perundungan di FK lain? Saya punya banyak data. Sudah saatnya Bang turun berarti data Abang silakan dikasih ke polisian Bang. Yang pidana biar polisi proses pidana itu. Kalau dibutuhkan, ponakan saya berhenti semester 3. Pak Kabid Humas, berhenti. Ini silakan didengar ini. Iya. Ponakan saya dibully dan kemudian berhenti semester 3 pada pasti. Jadi sebetulnya kita tidak setuju perundungan. Tapi yang kita adukan itu adalah kebohongan. Kita fokus aja di sini dulu, Bang. Kita fokuskan Daku supaya ini bisa clear. Dan kita ini menjadi amal jariah kita supaya PPDS ke depan dapat sekolah dengan tenang dan aman. Betul. Kita sama-sama dengan pihak kepolisian. Ya kan? Apalagi ada dukungan dari Abang. Insya Allah bisa cepat clear ini urusan. Iya, karena program pendidikan dokter spesialis ini juga menjadi salah satu program yang sangat penting ya. Mengingat dokter ini kan profesi masa depan yang sangat baik begitu ya. Ya, tapi saya mohon Mas, sambil perundungan ini dilakukan sebuah upaya penanganan pendalaman oleh Polda, janganlah menyiarkan kebohongan-kebohongan lagi. Semua kebohongan ini kita catat dan ini pasti kita lakukan upaya hukum pada kebohongan ini. Iya Pak Nasir, tapi tanggapan Anda terkait dengan imbas dari kasus ini yang mana Kemenkes ini sempat menghentikan sementara gitu ya prodi anestesi di RSUP Karyadi, kemudian juga ada beberapa mahasiswa yang dikembalikan ke rumah. Seperti apa tanggapan Anda? Apakah ini baik dilakukan sementara atau seperti apa? Kalau hal itu yang dimintai pendapat pada saya sebetulnya punya pendapat. Boleh disampaikan Pak? Ya, pendapat saya begini Mbak. Sebetulnya pendidikan itu kewenangan untuk membuka dan menutup prodi itu ada pada Dirjen Dikti Kemendikbud, Ristek Dikti. Bukan pada Kementerian Kesehatan. Surat itu sebetulnya salah. Itu menunjukkan kocongkakan yang luar biasa. Dia menghentikan pendidikan padahal dia tidak punya kewenangan untuk itu. Kewenangan membuka dan menghentikan pendidikan sebuah prodi itu program studi itu ada pada Kemendikbud, bukan pada Kemenkes. Yang harus dihentikan adalah proses belajar mengajar di Rumah Sakit Dr. Karyadi tanpa menghentikan prodinya. Karena di surat itu kan menghentikan prodi. Padahal itu keliru. Itu kan kesombongan luar biasa. Makanya kita menyebutkan ini premanisme birokrasi. Ini orang-orang yang karena ada segenggam kekuasaan, dia merasa bisa membuat apa saja, menghentikan orang, dekan diberhentikan, tidak boleh melakukan aktivitas klinik di Rumah Sakit Karyadi. Karena Rumah Sakit Karyadi itu onderbouw atau rumah sakit di bawah Kementerian Kesehatan. Jadi dia menghentikan. Sebelumnya dia sudah hentikan Profesor Zainal,
Ya, enak-enak ya dia. Kalau orang berbeda pendapat dia hentikan. Ini kualitas pejabat rendahan sebetulnya, rendah moral budinya. Saya berani mengatakan ini. Saya alumni dari Kementerian Kesehatan. Jadi saya tahu itu bagaimana seharusnya bertindak Kementerian Kesehatan. Baik. Bukan seperti itu. Harusnya lebih kalem, lebih baik. Dan ada terkoordinasi dengan baik. Ini kan mengambil peran orang lain. Akhirnya apa? Anak-anak itu, anak-anak yang sedang dalam pendidikan yang harusnya ujian pada bulan November ini untuk menjadi ahli itu tertunda. Entah tertunda berapa lama. Ini kan tidak boleh terjadi. Harus. Baik, terima kasih atas pendapat Anda Pak Nasir. Mungkin nanti di lain kesempatan terkait dengan carut marut yang tadi Anda sampaikan terkait dengan pendapat Anda bisa kita bahas di lain waktu ya Pak Nasir ya. Siap. Tapi sebelumnya saya ke Kombes Pol Artanto terlebih dahulu. Pak, selanjutnya langkah apa nih yang akan diambil terkait dengan penyidikan kasus ini? Ya, namanya dinamika penyelidikan itu pasti ada perkembangannya. Kita akan yang saat ini sudah kita lakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Di setiap saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan itu harus kita lakukan pendalaman dan kita sesuaikan juga antara fakta dan keterangan yang telah dibuat. Klarifikasi pasti tidak hanya 1 kali 24 jam, pasti akan berkembang. Oleh karena itu kita masih membutuhkan waktu. Kita masih harus berproses. Para penyidik yang ada di Polda Jawa Tengah ini memang harus sudah memang memiliki kompetensi untuk melakukan penyidikan mereka dan prosedural dan transparan dalam proses ini. Demikian. Oke, baik. Jadi memang masih ada sejumlah tahapan ya. Tadi juga Pak Michel berharap kita fokus saja pada kasus ini. Kemudian juga Pak Nasir setuju dengan kasus perundungan yang harus diselesaikan di Indonesia. Semoga kita berharap kasus-kasus seperti ini bisa diselesaikan dengan baik dan kita menemukan tersangka-tersangka supaya tidak terjadi lagi hal-hal serupa ke depannya. Terima kasih Bapak-Bapak, terima kasih Pak Nasir, Bang Michel dan juga tadi sebelumnya ada Kombes Pol Artanto atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali Bapak-Bapak. Selamat sore dan salam sehat. Ya. Pak Michel, terima kasih. Jangan marah Pak Michel. Siap. Selalu. Baik pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah di Sindo Sore. Anda masih di Sindo Sore bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Jakarta telah selesai melaksanakan penelitian perbaikan administrasi bakal pasangan Cagup-Cawagup. Dari 3 pasang berkas tersebut, KPU Jakarta menyatakan ketiga pasangan telah memenuhi syarat. Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta umumkan 3 pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno, Ridwan Kamil Siswono dan Dharma Pongre Kun Wardana memenuhi syarat administrasi untuk Pilkada 2024. Hasil penelitian perbaikan administrasi ini disebut kepada masing-masing dari ketiga perwakilan bakal pasangan calon. Selanjutnya dari tanggal 15 hingga 18 Desember nanti KPU memasuki tahapan proses tanggapan serta saran dari masyarakat. Setelah menerima tanggapan dari masyarakat, barulah KPU DKI Jakarta melakukan klarifikasi pada 21 September mendatang. Selanjutnya penetapan pasangan calon akan dilakukan pada 22 September 2024. Dan dari ketiga hasil tersebut yang sudah kami sampaikan kepada para perwakilan dari tim pasangan calon, ini ketiga pasangan calon dinyatakan seluruhnya memenuhi syarat. Nah, setelah ini prosesnya masih ada, yaitu tahapan selanjutnya adalah tahapan tanggapan masyarakat, tanggal 15 sampai 18 September. Dari Jakarta, Hadisri Arifah dan Di Bernadi, iNews melaporkan. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil menyoroti masalah akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Menurutnya masih banyak industri Jakarta hingga saat ini belum membuka peluang untuk semua kalangan. Jelang Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil kembali menebar cita-cita sekaligus janji. Kali ini RK ingin membuka akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas.
RK menyebut menerapkan kebijakan saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat untuk menyetarakan akses penyandang disabilitas dalam mendapatkan peluang pekerjaan. Kecuali pekerjaan tersebut terbukti tidak dapat dijalankan oleh penyandang disabilitas. Saya wawancara, masih banyak industri-industri pekerjaan di Jakarta yang belum membuka. Waktu saya Gubernur Jawa Barat, saya bikin kebijakan ya equal opportunity employer. Jadi mereka adalah perusahaan yang memberikan kesetaraan terhadap akses. Jadi mereka harus memberikan akses seluas-luasnya pada saat ada lowongan pekerjaan. Kecuali membuktikan satu jenis pekerjaan itu memang tidak bisa oleh kaum disabilitas, baru kita approve. Tapi sisanya harus. Sementara itu pemirsa, bakal calon Gubernur Jakarta Pramono Anung jalani rutinitas bersepeda bersama komunitas Besti dengan jarak lebih dari 40 km. Pramono berjanji akan memperbaiki jalur sepeda dan membuatnya seperti di Bangkok dan Jepang. Sebagai pesepeda, Pramono Anung mengaku kebijakan yang saat ini dinilai baru setengah. Hal itulah yang menjadi keluhan warga Jakarta, khususnya warga yang hobi bersepeda. Ia berjanji akan memperbaiki jalur sepeda dan akan dibuat seperti di Bangkok dan Jepang dengan memanfaatkan lahan yang ada sehingga tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Pramono akan menggabungkan dan memperbaiki program dari pemimpin Jakarta sebelumnya menuju Jakarta Kota Global. Setelah bersepeda dan beristirahat, Mas Pram lanjut konsolidasi dengan Dewan Pimpinan Cabang PDIP untuk konsolidasi. Dan apa yang dilakukan oleh Mas Anies terhadap jalur sepeda, kan sekarang ini nggak berjalan dengan baik, setengah hati lah gitu ya. Jadi saya udah kalau diberi amanah pasti apa yang baik di Ahok, apa yang baik di Anies, Pak Sutioso, Bang Foke, pasti saya lanjutkan. Contohnya jalur sepedanya Mas Anies, ini kan setengah hati. Sebenarnya bagus, tapi belum tuntas. Sehingga belum dirasakan sepenuhnya bagi para pesepeda dan akhirnya yang lebih banyak menggunakan yang pakai motor. Nah yang begitu-begitu dibenahi, jadi membenahi mulai dari hal yang kecil-kecil di bawah. Bukan persoalan yang kemudian melihat memotret sesuatu dari atas, masa 5 tahun mau tiba-tiba merubah Indonesia menjadi apalah, enggak lah. Saya berjanji mengerjakan kecil-kecil tetapi bermanfaat langsung. Ya, tidak hanya bertemu langsung dengan warga paslon yang akan bersaing di Pilkada Jakarta, juga memanfaatkan media sosial mereka. Isi media sosial mereka pun beragam, mulai dari kampanye hingga keseharian masing-masing paslon. Dari Kuitang pergi ke Cikini, dari Bekasi pergi ke Ciawi, Ane datang pergi ke sini untuk diskusi dengan masyarakat. Ridwan Kamil, salah satu bakal calon gubernur Jakarta, gencar menggunakan media sosialnya untuk membagikan momennya bertemu warga. RK juga kerap membagikan momen pribadinya. Terbaru, RK membagikan momen dirinya terima gelar honorary profesor. Beh, kata-kata hari ini, Beh. Alhamdulillah, syukur yang ada dan jaga kesehatan dengan memelihara kebugaran tubuh. Insya Allah, Allah akan meridhoi apa yang kita lakukan semua. Kini, wakilnya Suswono juga kerap membagikan kegiatannya di media sosial. Suswono pun mulai sering turun untuk bertemu dengan warga di lapangan. Suswono juga sering membagikan momen kebersamaan dirinya dengan keluarga. Sementara lawannya, pasangan Pramono Anung Rano Karno juga sangat aktif di media sosial. Bahkan mereka membagikan momen-momen seru interaksi antara keduanya. Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung juga membagikan momen saat menghabiskan waktu dengan sang istri. Kemudian untuk wakilnya Rano Karno alias Sidul juga sering membagikan kesehariannya, termasuk saat menembus kemacetan kota Jakarta.
Kegiatannya sebagai selebritas pun juga dibagikan di media sosialnya. Salah satunya momen saat dirinya berpose untuk foto kampanye. Tidak hanya kesehariannya, Sidul juga kerap membagikan foto-foto dirinya bersama sang istri. Sementara pasangan calon independen Dharma Pongrekun Kunwardana masih belum memaksimalkan sosial media milik keduanya. Meskipun ada beberapa video, namun tidak ada yang bersifat personal. Padahal publik cukup penasaran dengan sosok keduanya. Menarik dilihat apakah strategi kampanye menggunakan medsos akan lebih efektif bila dibandingkan turun langsung ke masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Viral sejumlah atlet keluhkan konsumsi nasi untuk para atlet yang dianggap tidak cocok untuk konsumsi atlet yang membutuhkan kalori tinggi untuk mengikuti pertandingan. Banyak keluhan atlet termasuk keterlambatan suplai konsumsi. Beginilah video viral di media sosial terkait konsumsi para atlet di Aceh. Mereka mengeluhkan jenis menu makanan yang kerap sama dari hari ke hari yang juga tidak sesuai dengan kebutuhan kalori atlet. Atlet menilai menu konsumsi tersebut tidak bisa mengimbangi kebutuhan gizi dan selalu sama setiap hari. Hingga membuat para atlet kurang selera ditambah kurangnya sayuran dan buah. Makanannya nggak ada yang basi, tapi kayaknya terlalu gizinya kurang cocok buat atlet kayaknya ya. Kayak orang awam aja gitu. Jadi saya kalau makan tuh ngerasa kayak kurang cocok gitu. Para atlet pun berharap ke depan makanan yang diberikan bisa mengimbangi kebutuhan gizi sehingga bisa memberi energi yang cukup ketika atlet kembali bertanding. Dari Aceh Besar Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Sementara itu, akses jalan menuju gedung GOR bola voli indoor yang berada di Sports Center Deli Serdang, Sumatera Utara berlumpur dan tergenang banjir. Akibatnya, pertandingan voli dalam ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara 2024 mengalami perubahan jadwal. Akses jalan menuju GOR bola voli indoor berlumpur dan tergenang banjir. Kabel-kabel dan kayu sisa proyek masih berserakan di sana-sini. Pertandingan voli dalam ajang Pekan Olahraga Nasional PON 21 Aceh Sumatera Utara 2024 mengalami perubahan jadwal. Para atlet terpaksa melintasi jalan licin yang dihubungkan kayu menuju GOR bola voli. Kumbangan lumpur membuat para atlet harus menggunakan sendal. Pelatih Jabar tim voli putri, Rizko Herlambang mengatakan timnya sudah siap untuk bertanding. Terkait infrastruktur, Rizko menyebut akses jalan menuju GOR tidak memadai. Begitupun lapangan belum siap digunakan, bahkan kamar mandi belum berfungsi. Oke, Pak, ini kan diundur nih Pak, gimana Pak tanggapannya? Ya kalau di tanggapan ya ngelihat gini kan kayak nggak siap ini kan gitu. Ya, tarkam aja siap, ini kayak bukan tarkam ini gitu kan. Kalau kita lihat venue aduh, yang berantakan mas, ini mas gitu kan. Sementara Koordinator Bidang Penyus dan Perlengkapan Voli Ruangan sekaligus panitia pelaksana pertandingan, Sugianto Asta mengatakan akses jalan menuju view voli indoor sudah diperbaiki. Saat ini kondisinya sudah lebih baik dapat dilintasi kendaraan roda 2 maupun 4. Bisa kita lihat sendiri, Penus sekarang aksesnya sudah bisa langsung masuk ke tempat Penus. Sudah tidak ada lagi halangan untuk atlet melangkah sana melangkah sini. Bisa langsung masuk melenggang kangkung ke dalam Penus kita. Pokoknya sudah enak jalan-jalan. Sudah bagus dan baik. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Pemirsa, Polri mengirim tim pendamping untuk mengawasi terkait laporan yang sebelumnya dilakukan oleh Kemenpora tentang adanya dugaan penyelewengan dalam penyelenggaraan kegiatan PON ke-21 di Provinsi Sumut dan Aceh. Kepolisian Republik Indonesia akhirnya turun tangan dengan membentuk tim pendamping untuk mengawasi pelaksanaan PON ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara.
Pengawasan dilakukan setelah adanya dugaan penyelewengan dana pada kegiatan PON ke-21 usai para atlet mengeluhkan fasilitas yang tidak memadai dalam helatan olahraga nasional ini. Polisi akan mengusut jika ditemukan adanya unsur dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan PON di Aceh dan Sumut ini. Kegiatan PON yang ke-21 di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh, di mana diawali ada keluhan-keluhan terkait fasilitas kegiatan tersebut, kemudian dari itu semua ada penyampaian dari Kemenpora ya kepada Polri menyangkut keluhan-keluhan masyarakat, baik itu penyelenggara, baik itu para atlet mengenai masalah fasilitas yang belum memadai. Kami menindaklanjuti permintaan Kemenpora tersebut. Polri dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Korupsi melakukan koordinasi, melakukan kolaborasi ya, dan membentuk satgas pendampingan. Jadi yang perlu ditekankan adalah membentuk satgas pendampingan yang melibatkan dari personil Bareskrim, personil dari Polda Aceh, dan personil dari Polda Sumatera Utara. Ya. Sementara Menpora Dito Aryo Tejo tidak tinggal diam. Ia menegaskan akan mengusut dugaan korupsi pelaksanaan PON ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara. Dito menjelaskan Satgas Pengawalan Penyelenggaraan PON yang dipimpin Wakil Jaksa Agung dan diisi Kabareskrim Polri serta Deputi BPKP sudah terbentuk. Orang-orang bilang itu pasti korupsi. Ya, kita kan ada Satgas Tata Kelola menurut Perpres 24 tahun 2024 dikepalai Wakil Jaksa Agung dan juga pimpinannya Kabareskrim Mabes Polri dan Deputi BPKP. Jadi semua keluhan, semua yang apa yang dinyatakan orang itu pasti kita proses karena itu ada dalam Satgas. Belum rampungnya fasilitas venue PON ke-21 Aceh Sumatera Utara viral di media sosial. Masyarakat menduga terjadi penyelewengan dana. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda, tetaplah di Sindo Sore. Anda kembali di Sindo Sore bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, Festival Tahunan Jak Japat Matsuri atau JJM kembali digelar di Plaza Parkir Timur Senayan, Jakarta. Festival ini berlangsung pada 14 hingga 15 September 2024. Di festival ini, pengunjung bisa berburu produk unik, kuliner, serta budaya dari berbagai daerah di Jepang. Tak hanya itu, ada juga workshop origami serta pentas kebudayaan Indonesia. Acara ini juga dimeriahkan penampilan artis dari kedua negara seperti JKT48, Fatin Sidkia, Serina, Jamheads, Button Girls, dan Dextin. Juga barang dari Jitra untuk bisa kalian dapatin experience. Masih soal wisata, pemirsa, bagi Anda para pecinta alam dan petualangan, Curug Lawe Secepit di Kendal, Jawa Tengah ini patut dijelajahi. Selain menyuguhkan pesona air terjun di lereng Gunung Ungaran, juga menawarkan keunikan maksud kami dari batu cermin. Curug Lawe Secepit di lereng Gunung Ungaran menawarkan keindahan alam yang eksotis. Terlebih, kabut yang menyelimuti curug yang terletak di Desa Wisata Ngasrep Balong, Kendal, Jawa Tengah ini menambah atmosfer berbeda yang membuat pesona Curug Lawe begitu memukau.
Menariknya lagi, dengan ketinggian sekitar 20 meter, curug ini dikelilingi hutan pinus dengan udara sejuk yang memikat. Pemandangan tebing yang menjulang tinggi ditambah beberapa rumah satwa langka membuat Curug Klawe banyak didatangi para pecinta alam. Uniknya lagi nih, ada batu cermin yang tidak pernah basah meskipun terus-menerus terkena aliran air terjun. Tempatnya indah, menarik, dan juga gak jauh juga dari rumah. Di situ bareng teman-teman, terus foto-foto di sini, sama tadi ada bikin video juga. Tanya itu legenda adanya harta karun berupa emas dan intan di bawah batu besar dipercaya banyak wisatawan untuk membasuh muka agar membuat wajah tampak berseri seperti kilauan emas permata. Kalau jenengan semuanya main ke sini harus cuci muka, harapannya nanti kan wajah bersinar, berseri kayak intan dan emas. Untuk bisa menikmati eksotisme Curug Klawe secepit, Anda hanya perlu merogoh kocek Rp5.000 per orang dan buka setiap hari mulai pukul 7.30 pagi hingga 5 sore. Dari Kendal, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, bagi Anda yang hobi berwisata air terjun Tibu Mana yang ada di Kabupaten Bangli, Bali ini bisa Anda coba untuk dikunjungi. Karena selain lokasinya yang mudah dijangkau, air terjun ini juga menawarkan keindahan alam yang masih sangat asri. Inilah pesona keindahan alam air terjun Tibu Mana yang berada di Banjarbangun Lemahkawa, Desa Apuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Bali. Air terjun ini menawarkan pengalaman yang memukau bagi para pengunjung yang mencari keindahan alam. Untuk bisa sampai ke lokasi, para pengunjung harus melewati jalan setapak dan puluhan anak tangga dengan jarak sekitar 300 meter dari area parkir. Pengunjung juga akan melintasi jembatan alami yang terbuat dari bambu. Tiba di lokasi air terjun dengan ketinggian 20 meter ini membuat mata pengunjung kembali dimanjakan oleh bentangan tebing-tebing yang diselimuti lumut hijau, air yang jernih, serta palungan sungai berwarna biru, menjadikan para pengunjung akan jadi lebih betah berlama-lama menikmati pesona alam yang menenangkan ini. Wisata ini dengan sabta pesona, 7 keindahan, 7 kenyamanan yang harus kita pertahankan dalam konsep menarik wisatawan sehingga bisa berkembang dengan baik dan ada peningkatan. Nah, di tempat ini bukan hanya pengunjung domestik saja yang sering datang ke tempat ini, pengunjung wisatawan mancanegara sering berkunjung juga. Dengan harga tiket masuk sangat terjangkau, untuk wisatawan asing dipatok dengan harga Rp20.000 per orang, sedangkan wisatawan domestik hanya Rp15.000 per orang. Murah bukan? Dari Kabupaten Bangli, Bali, Ari Wiradharma, iNews melaporkan. Berpetualang ekstrim dengan beraktivitas off-road bisa menjadi pilihan untuk menghabisi waktu libur di akhir pekan. Trek menantang yang dapat menguji nyali pemirsa membuat liburan Anda lebih berkesan. Yo Tradikers, pagi ini gue sama Madina akan melanjutkan petualangan di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Dengan Mekongga Off-Road. Nah Om, habis ini kita mau kemana nih Om? Sekarang kita akan lanjut di Damar Wulan untuk melakukan off-road yang ekstrim. Tetap di Traveledek tanpa batas. Lanjut Om! Tantangan pertama kita aliran sungai kecil, Tradika. Selain skill berkendara, arahan dari navigator juga sangat penting dalam melewati jalur ini. Oke, giliran gua nih Tradikers.
Jalur ini sih kelihatannya gampang, tapi mobil gue hampir terbalik karena terlalu dalam nginjek gas. Ampun! Terbang! Nah, Tradikers, tanjakan ini cukup bikin gue kewalahan. Karena selain jalur yang sempit dan belum bersih dari pepohonan, gue juga harus pintar memilih jalan karena banyak lubang. Benar kata Madina, di tanjakan ini kita harus fokus Tradikers. Oke, kita lanjut masuk hutan Tradikers. Om Umang udah siapin tantangan terakhir nih. Puas berjalan-jalan pemirsa, kami akan ajak Anda untuk berwisata kuliner. Bagi Anda yang suka sekali makan iga, terutama iga panggang, di kawasan Kebayoran Baru Jakarta Selatan ada sebuah kedai iga panggang yang menawarkan iga panggang varian rasa. Dari saus black pepper hingga lemon. Seharinya bahkan bisa laku ratusan porsi. Seperti apa kelezatannya pemirsa, berikut liputan Aulina Ayasha. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan nih, dan mau mengajak Anda untuk makan iga panggang yang katanya sehari aja bisa ludes 500 porsi. Waduh, kira-kira kayak gimana ya iga panggang yang sehari aja ludes 500 porsi? Pasti enak banget nih. Kebetulan saya udah lapar banget, kalau gitu yuk ikuti saya ke dalam. Pemirsa, ini iganya udah ada di depan mata saya, yang tadi udah dipanggang dari 15 sampai dengan 20 menit. Ini ada 3 macam varian. Yang pertama ada iga bumbu lemon, yang kedua ada iga bumbu black pepper, sama yang ini ada iga bumbu original. Kalau gitu saya mau coba dulu dari yang paling deket dari mata saya nih ya, yang bumbu black pepper. Kayak gimana sih rasanya? Yuk kita cobain. Iga bumbu black pepper dulu nih pemirsa, saya mau cobain. Kita coba ya, kayak gimana rasanya. Ini rasanya lebih gurih ya, karena ada bumbu black peppernya nih, pemirsa bisa lihat. Empuk iganya. Dan dia lebih gurih, lebih asin. Manisnya nggak bikin kerasa, karena mungkin pakai bumbu black peppernya nih. Ini ada yang unik pemirsa, karena dia iganya itu nggak pakai nasi, tapi pakai wedges sama jagung. Dan saya ini mau cobain yang ini nih, karena ini pakai lemon nih, agak lebih menarik kayaknya ya. Saya mau coba nih, siram dulu lemon di atasnya pemirsa. Ini pakai bumbu saus ya iganya ya.
Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Sindo sore hari ini, dan jangan lupa pemirsa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di inews.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ayana Fus pamit. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.